Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan jurnal yang telah dipilih oleh dosen pengasuh mata kuliah kromatografi, yaitu Bapak Prof. Rinaldi. Terima kasih atas kesempatannya. Jurnal yang akan saya presentasi yaitu analisis nafas dengan kromatografi gas dua dimensi dengan dual ionisasi nyala dan deteksi spektrometri massa, metode optimasi dan integrasi dalam studi klinis skala besar. Pertama, abstrak. Ketelitian pengobatan telah mendorong inovasi baru dalam patologi molekuler yang mengarah pada kemajuan terbaru dalam analisis nafas yang dihembuskan sebagai alat diagnostik non-invasif senyawa organik volatil atau volatil organik compound terdeteksi dalam nafas yang dihembuskan, yang berpotensi dapat memberi banyak informasi kimia dan metabolisme. Studi ini menjelaskan bahwa pengembangan metode untuk analisis nafas berdasarkan thermal otomatis desorpsi atau TD dikombinasikan dengan kromatografi gas dua dimensi termodulasi aliran yang komprehensif atau GC-GC dengan ionisasi nyala ganda dan deteksi spektrometri massa quadrop atau FID dan QMS. Optimasi terbatas dan protokol analitik dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis dari studi klinis multilokasi yang skala besar sambil mempertahankan ketelitian analitik untuk menghasilkan data keakuratan yang tinggi. Jadi hasil penelitian menunjukkan optimasi metode komprehensif untuk mengumpul dan analisis FOC nafas dengan GC-GC integral dengan standarisasi dan integrasi analisis nafas dalam studi klinis besar. Kemudian pendahuluannya, analisis nafas berkembang pesat sebagai cabang baru patologi molekuler dan metabolimik yang dikenal sebagai breathomis. Metabolit dengan berat molekul kecil dan dari proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh dilepaskan ke dalam aliran darah, kemudian ditransfer melalui membran alveolus dan dihembus dalam napas sebagai volatil organic compound atau VOC. Dan telah banyak dikembangkan untuk berbagai penyakit seperti menganalisa tuberkulosis, penyakit radang usus, dan penyakit hati. Kemudian penelitian sebelumnya telah menunjukkan potensi GC-GC untuk analisa nafas dengan jumlah VOC yang terdeteksi melebihi yang dideteksi oleh GC-MS konvensional. Penelitian ini dilakukan pada skala kecil, tidak lebih dari 60%, hanya memberikan sedikit informasi atau gambaran yang menunjukkan pemisahan kromatografi, optimalisasi metode dan integrasinya sebagai bahan dari studi klinik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melaporkan perkembangan, yaitu perkembangan metode GC-GC yang pasti untuk analisis FOC nafas yang dihembus dan mendemonstrasikan pengoptimalannya dan mengetahui jalur quality control end-to-end sebagai bagian dari metode rutin yang terintegrasi dalam studi klinik besar. Kemudian metode dan bahan yang digunakan, yang pertama bahan atau reagensia, yaitu belangko yang digunakan untuk memantau proses retensi dibuat dengan alkana jenuh 40 mg per liter dikombinasi dengan standar kalibrasi aromatik 2000 gram per mililiter. Kemudian campuran diencerkan dalam metanol dengan konsentrasi akhir masing-masing 20 gram per mililiter dan 10 gram per mililiter untuk N-alkana dan aromatik. Kemudian selanjutnya disiapkan dua campuran
untuk pemeriksaan, yaitu udara dalam ruang multi komponen itu beratnya 100 gram per mililiter standar, dan campuran uji terprogram GC multi komponen 280 sampai 540 gram per mililiter yang dicairkan secara individual dalam metanol untuk memberikan konsentrasi akhir masing-masing, yaitu 10 gram per mililiter dan 7 sampai 14 gram per mililiter. Sebuah larutan standar di internal dibuat dari 2000 gram per mililiter toluen atau D8 dan fenantrena D10 dan N-oktan D18. Kemudian bahan deuterasinya yaitu atom H diganti dengan isotop yang lebih berat dari deuterium, digabungkan dan diencerkan dalam metanol untuk memberikan konsentrasi akhir 20 gram per mililiter per analit. Kemudian penetapan identitas kimia FOC terdeteksi dalam napas dan mengevaluasi pemisahan berbagai FOC dan kelas kimia dengan metode kromatografi yang dioptimalkan, itu campuran belangko dan tambahan analisis. Kemudian pengumpulan sampel. Kemudian sampel napas yang dikumpulkan menggunakan perangkat sampler napas ReCiva. Alatnya ReCiva kemudian diatur untuk mengumpulkan 1 liter napas yang dihembuskan dari saluran udara bawah menggunakan bagian napas yang telah ditentukan dalam perangkat lunak pada laju alir 250 ml per menit. Kemudian pada saat pengambilan sampel napas, sampel udara ruangan dan udara sampel pasokan juga dikumpulkan dengan memasang tabung sorben ke saluran masuk pengambilan sampel udara. Itu udara genggam pompa. Kemudian pompa diatur untuk menarik udara ruang melalui tabung sorben itu pada 0,5 liter per menit selama 2 menit. Mengumpulkan total 1 liter. Kemudian sampel udara dikumpulkan setiap pagi dan sore hari ketika sampel napas dikumpulkan. Udara ruangan dan sampel pasokan udara disimpan, disiapkan, dan dianalisis menggunakan prosedur analitik yang sama seperti sampel napas. Kemudian 3, TD, GC-GC, FID per IMS. Analisis dengan kromatografi gas 2 dimensi ini dilakukan dengan menggunakan kromatogram gas Agilent 7890A yang dilengkapi dengan modulator aliran CFT G3486A dan plat pembagi 3 arah. Itu digabungkan ke detektor ionisasi nyala dan quadrupole HES 5977B, spektrometer massa dengan ionisasi elektron. Kemudian kolom untuk analis sampel adalah 5% fenil, 95% dimetil polisiklohexana, 30 meter kali 0,2 mili kali 0,2 meter sebagai kolom primer. Dan polietilen glikol 4 meter kali 0,25 mm kali 0,2 meter. Itu sebagai kolom kedua. Kemudian sebagai gas pembawanya menggunakan helium dan untuk kolom primer dan sekunder. Kemudian laju alir itu dijaga masing-masing pada 0,6 dan 23 ml per menit. Kemudian hasil dibaca oleh FID untuk mengumpulkan data pada 100 Hz. Kemudian jalur transfer ke QMS dijaga pada suhu 250 derajat. Sumber ion dan quadrupole disimpul pada 230 derajat dan pada 150 derajat masing-masingnya. Kemudian rentang pemindaian massa adalah meter per jet 40 sampai 300 pada 10.000 mikro S-1. Itu memberikan tingkat akuisisi 21,5 Hz. Kemudian open di program
dari 30 derajat. Itu ditahan selama 5 menit, kemudian dipanaskan hingga 80 derajat pada 3 derajat per menit. Kemudian pada 5 derajat per menit hingga 250 derajat dan ditahan 10 menit. Kemudian data diperoleh di Mass Center GCMS Acquisition dan data diproses menggunakan GC Image TM-V2,6 bersama dengan GC Project dan pembaca gambar. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama metode optimisasi. Itu parameter GC dan GC. Itu pada tabel 1 itu dapat dilihat bahwa merupakan ringkasan waktu retensi dan kinerja GC-GC untuk 40 komponen dalam campuran udara ruangan. Itu termasuk rata-rata dan RSD-nya untuk 1 dimensi GC dan 2 dimensi GC-GC. Kemudian waktu retensi 1 TR dan 2 TR. Kemudian rata-rata lebar puncak 1D dan 2D. Rata-rata simetris puncak 1D dan 2D. Kemudian rasio modulasi rata-rata atau MR. Jumlah rata-rata pemindai FID dan QMS per puncak termodulasi. Kemudian optimalisasi parameter modulasi atau PM dan kondisi aliran dilakukan menggunakan larutan standar udara mengandung 42 senyawa yang terelusi di seluruh kromatogram, kecuali ada beberapa senyawa perhalogenasi yang ada dalam campuran. Kita dapat lihat pada tabel. Kemudian pada eksperimen awal ini yaitu untuk menganalisis napas dan campuran udara, referensi di bawah periode modulasi PM yang berbeda menggunakan fase diam dan panjang kolom 2D yang berbeda. Itu pada gambar 1 itu menunjukkan efek waktu injeksi dan laju alir 1D dan 2D pada bentuk puncak termodulasi dan sensitivitas. Kemudian berdasarkan eksperimen awal tersebut, maka kolom yang digunakan adalah kolom polaritas rendah RTX 5 SIL MS sebagai kolom primer yang dikombinasi dengan kolom DB-WAK polaritas tinggi sebagai kolom sekunder. Kemudian pada laju alir 1D terlalu cepat atau waktu muatnya terlalu lama sehingga analit yang keluar dari kolom 1D akan mengganggu modulasi sebelumnya. Jadi jika laju alir 2D terlalu lambat atau waktu injeksinya terlalu cepat, analit itu mengalami injeksi ulang yang tidak efisien sehingga bentuk puncak atau tail yang dikenal sebagai wrap around. Kemudian pada gambar ini itu dapat dilihat bahwa gambar tersebut merupakan diagram alir dari riwayat sampel terperinci atau proses dan data yang direkam pada setiap tahap pengumpulan dan analisis nafas untuk memastikan mendapat hasil yang berkualitas tinggi. Yang pertama-tama ialah berat tabung dan jumlah siklus panas yang dicatat untuk memantau integritas sorben. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengondisian tabung dan belangku bat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, persiapan kit. Yang ketiga. Yang keempat, pengumpulan nafas menggunakan SOP Recifa setelah pelatihan secara komprehensif. Itu akan menghasilkan metadata
atau resipa. Yang kelima, pemeriksaan kering dan speaking is. Yang keenam, pemeriksaan instrumen harian dan analisis sampel dan campuran referensi. Kemudian hasil kromatogramnya itu dapat dilihat bahwa pada data sebelah kiri itu data kontrol, kualitas resivanya menunjukkan pengumpulan napas yang terjaga keamanannya. Itu mengendalikan fraksi napas, laju alir, dan volume total. Itu kan dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian pada gambar sebelah kanan itu hasilnya 3 kromatogram yang dikumpulkan per sampel, termasuk pernapasan, udara ruang, kemudian suplai udara oleh TD gizi, dan dibaca oleh FID atau per QMS. Ini adalah sampel pernapasan, kemudian ini suplai udara, dan yang ini adalah udara ruang. Kemudian selanjutnya dapat dilihat bahwa kromatogramnya pada kromatogram GC-GC dari N-alkana dan campuran referensi aromatik, yaitu untuk memantau perbedaan retensi kromatografi di seluruh ruang yang tersedia. Kemudian ini adalah perubahan waktu retensi. Perubahan waktu retensi sekunder dari waktu ke waktu dengan degradasi kolom yang sampelnya di-run sampai selesai. Kemudian ini adalah contoh kromatogram, yaitu yang digambarkan sebagai plot warna dari sampel napas yang dihembuskan, kemudian yang ditangkap dengan menggunakan alat recifa dan dianalisis dengan desorpsi thermal GC-DC. Itu dapatkan adalah ini menunjukkan pemisahan senyawa organik yang mudah menguap yang ada dalam napas dan daerah dari daerah kimia yang berbeda. Itu dapat dilihat pada gambar tersebut. Kemudian ini adalah contoh daerah kromatogram. Ini daerah kromatogram yang menunjukkan pemisahan N-alkana yang mudah menguap, karbonil, siklosan, dan senyawa yang mengandung belerang dan terpenoid. Dapat dilihat pada pada gambar tersebut ada 2. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah bagan kendali mutu internal Toluen 8 untuk sistem pemantauan kinerja dari waktu ke waktu. Kemudian kesimpulannya dapat disimpulkan adalah bahwa studi ini telah melaporkan metode baru yang dikembangkan untuk analisis FOC nafas yang dihembus oleh desorpsi thermal yang digabungkan ke aliran GC-GC termodulasi dengan deteksi FID dan MS ganda. Kemudian yang kedua merupakan aplikasi pertama modulasi aliran GC-GC yang bersama dengan deteksi ganda GC-GC, GMS atau FID untuk menganalisis FOC nafas yang dihembuskan untuk integrasinya sebagai bagian dari fase penemuan biomarker dalam studi klinik yang skala besar. Kemudian yang ketiga, penggunaan modulasi aliran trometer spek massa kuat pol atau pemindahan cepat
didukung oleh deteksi ionisasi nyala dan otomatisasi unit desorpsi termal yang memungkinkan analisis nafas untuk berkelanjutan dan sampel lingkungan ya, untuk memenuhi rekrutmen klinis. Kemudian yang keempat adalah protokol pengumpulan sampel terbukti secara klinis. Kemudian pengambilan sampel di samping tempat tidur yang layak dan kemungkinan penggunaan tabung sorben terintegrasi dengan baik ke dalam jalur sampel yang kuat. Untuk biaya penyimpanan yang rendah, kemudian stabilitas sampel yang tinggi dan kompatibel dengan analisis secara otomatis. Kemudian yang kelima, evaluasi penyiapan dan penilaian analitis metode baru yang dioptimalkan menunjukkan potensi baru GC-GC untuk analisis FOC nafas, kemudian untuk memajukan gerakan menuju standarisasi di lapangan dan melihat penerapan untuk studi skala besar dalam metabolisme nafas. Sekian presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.